Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan profil UMKM Ibu Pertiwi Mbak Witiam sebagai tugas EAS pengantar bisnis. Selanjutnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya, Naura Aza, dengan NPM terakhir 269. Saya Melania Amelia dengan NPM akhir 275. Saya Gita Amelia Safitri dengan NPM belakang 277. Saya Rafa Pramudjo dengan NPM belakang 279. Yang pertama ada profil UMKM itu sendiri. Bisa kalian lihat ada Instagramnya. Lalu kalian bisa menemukan UMKM ini di alamat yang tertera yaitu Jalan Medokan Asri Timur 9, nomor 26. Lalu UMKM ini buka mulai pukul setengah 10 pagi hingga pukul 9 malam. Lalu kisaran harga yang dijual adalah sekitar 25.000 hingga 50.000. Selanjutnya, berikut adalah suasana tempat UMKM. Dimulai ada tempat pemesanan, lalu ada suasana tempat duduknya. Selanjutnya, berikut adalah menu yang dijual oleh Ibu Pertiwi Bakmi Tiam. Ada aneka mie, lalu ada menu lain-lain yang dijual dan ada ekstra topping. Selanjutnya, berikut adalah contoh menu yang dijual oleh Ibu Pertiwi Bakmi Tiam. Yang pertama ada mie yamin, ayam rica. Lalu yang kedua ada bakmi karet ayam putih. Kedua mie ini memiliki perbedaan pada tekstur mie-nya. Jika mie yamin memiliki tekstur mie yang lebih kecil, maka bakmi karet memiliki tekstur mie yang lebih besar dan lebih keriting. Lalu ada gohyong ayam sapi dan ada wonton kuah. Selanjutnya, Baik, saya akan lanjutkan presentasinya. Berikut adalah dokumentasi yang kami ambil saat wawancara berlangsung. Untuk hasil yang dapat kami sampaikan terkait dengan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah terkait dengan penilaian kinerja karyawan. Pemilik UMKM Bakmi Bu Pertiwi menilai kinerja karyawan secara umum itu cukup baik. Karyawan dinilai memiliki soft skill yang mumpuni seperti yang pertama ada kemampuan komunikasi. Karyawan mampu berkomunikasi secara efektif, baik dengan sesama rekan kerja maupun dengan pelanggan. Yang kedua, ada manajemen waktu. Karyawan dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu meskipun ada beberapa tantangan secara operasional. Yang ketiga, ada kemampuan berpikir kritis, karena karyawan dapat menyelesaikan masalah secara mandiri dan memberikan solusi yang efektif. Pemilik usaha juga menekankan terkait pentingnya mempertahankan standar melalui umpan balik rutin dan motivasi yang berkelanjutan. Dalam beberapa kasus, pemilik memberikan pelatihan informal untuk membantu karyawan mengasah keterampilan mereka. Untuk hasil selanjutnya terkait dengan motivasi karyawan. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan kerja dan hubungan dengan rekan kerja. Pemilik UMKM menyebutkan bahwa suasana kerja yang nyaman dan mendukung menjadi faktor utama yang mendorong semangat kerja. Selain itu, bentuk penghargaan berupa tip atau bonus spontan diberikan sebagai apresiasi atas kerja keras karyawan. Faktor motivasi utama yang ditemukan meliputi yang pertama ada dukungan dari kolega. Karyawan merasa lebih termotivasi ketika bekerja dalam tim yang harmonis. Yang kedua ada penghargaan spontan, pemberian tip atau insentif kecil dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang ketiga ada lingkungan kerja, suasana yang kondusif dan tidak penuh tekanan mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik. Dan yang terakhir adalah pemilik menyadari bahwa motivasi finansial seperti gaji tetap penting tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Oleh karena itu, perhatian lebih diberikan pada aspek-aspek non-finansial. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan perilaku kontraproduktif dan
bagaimana cara penanganannya di Ibu Pertiwi Bakmi Tiam. Pemilik UMKM mengaku pernah menghadapi beberapa perilaku kontraproduktif di tempat kerja, seperti ketidakdisiplinan dan sikap tidak ramah terhadap pelanggan. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian peringatan hingga tindakan tegas berupa pemberhentian karyawan jika tidak ada perubahan. Pendekatan yang digunakan meliputi yang pertama arahan dan peringatan, memberikan kesempatan bagi karyawan yang dimana itu merupakan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memperbaiki diri. Yang kedua yaitu evaluasi berkala, yang dimana itu merupakan melakukan evaluasi kinerja untuk memantau perkembangan karyawan. Yang ketiga penerapan aturan tegas, yang dimana menetapkan aturan kerja yang jelas dan memastikan karyawan memahami konsekuensinya. Pemilik menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan transparan dalam mengatasi konflik dan perilaku kontraproduktif. Selanjutnya ada perilaku kewargaan organisasi yang ada di Ibu Pertiwi Bakmi Tiam. Karyawan sudah menunjukkan perilaku kewargaan organisasi yang tinggi, seperti saling membantu dan membantu antar rekan kerja, menjaga komunikasi yang baik, serta menghormati pendapat orang lain. Eh, Pemilik mengapresiasi perilaku ini dengan memberikan penghargaan informal seperti pujian dan pengakuan di hadapan rekan karyawan. Pemilik Pemilik perusahaan sangat mengapresiasi perilaku keluargaan yang luar biasa ini. Melalui pendekatan ini, pemilik yakin bahwa perilaku keluargaan organisasi yang baik merupakan salah satu kekuatan fundamental dalam menjaga stabilitas dan meningkatkan produktivitas tim. Suasana kerja yang positif dan kolaboratif yang tercipta mendorong setiap anggota untuk terus berkembang, saling mendukung, dan memberikan kontribusi terbaik bagi keberhasilan organisasi. Lalu selanjutnya ada strategi kepemimpinan. Dalam konteks kepemimpinan di lingkungan UMKM ini, pemilik menerapkan strategi kepemimpinan yang sangat adaptif melalui pendekatan yang dikenal sebagai gaya kepemimpinan situasional. Konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas dalam memimpin, di mana pemilik tidak menggunakan satu metode tunggal, melainkan menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan kebutuhan dan karakteristik unik setiap karyawan. Hal ini memungkinkan pemilik untuk memberikan arahan dan dukungan yang paling sesuai dengan preferensi kerja individual, menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan inklusif. Lalu ada lalu praktik kepemimpinan situasional ini terlihat jelas dalam penanganan karyawan dengan tipe kepribadian beda. Misalnya karyawan yang cenderung introvert diberi tugas-tugas yang membutuhkan fokus individual dan waktu untuk bekerja secara mandiri. Sementara karyawan yang bersifat ekstrovert lebih sering dilibatkan dalam proyek-proyek kolaboratif dan kerja tim. Pendekatan yang disesuaikan ini tidak hanya berdampak positif pada peningkatan produktivitas, tapi juga membangun hubungan interpersonal yang lebih mendalam dan bermakna antar pemilik dan karyawan. Dengan demikian, gaya kepemimpinan situasional menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, respect, dan saling mendukung. Lalu ada program insentif dan penghargaan. Saat ini di UMKM ini belum memiliki program insentif formal, namun pemilik berencana mengembangkan skema penghargaan yang lebih terstruktur, seperti bonus berbasis kinerja dan peluang pelatihan. Program ini diharap dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan dalam jangka panjang. Penghargaan yang direncanakan ini meliputi yang pertama, bonus berdasarkan target. Jadi memberikan insentif bagi karyawan yang mencapai atau melampaui target kerja. Lalu yang kedua, ada peluang pengembangan keterampilan, menyediakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Lalu yang terakhir ada ekspektasi karyawan. Karyawan memiliki ekspektasi terhadap perusahaan, baik dalam hal pengembangan bisnis maupun peningkatan kesejahteraan. Mereka berharap perusahaan dapat membuka cabang baru dan memberikan kenaikan gaji secara berkala. Pemilik memahami harapan ini dan berupaya memenuhi kebutuhan karyawan melalui komunikasi yang transparan dan penghargaan atas kontribusi mereka. Nah, selanjutnya, ini ada foto dokumentasi kami dengan pelaku UMKM Ibu Pertiwi Bakmi Tiam. Selanjutnya, nah, demikian presentasi kami dari kelompok 6 dengan UMKM Ibu Pertiwi Bakmi Tiam. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.